Berikut cara mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga. Masalah keuangan dalam rumah tangga seringkali menjadi salah satu penyebab perpisahan antara suami istri. Karena itu, tak hayal jika isu finansial ini menimbulkan perselisihan besar dalam sebuah keluarga. Namun, masalah ini juga bukan isu yang bisa dihindari begitu saja dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan antara pasangan mengatur keuangan keluarga. Mari simak penjelasan mengenai penyebab dan cara mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga berikut ini. Berikut penyebab masalah keuangan dalam rumah tangga. Kalau sedang membahas masalah keuangan, ada saja orang yang masih sulit terbuka terkait keuangannya dan bahkan sering menjadi topik yang sensitif. Padahal sudah tidak asing juga jika keuangan sering menjadi salah satu masalah yang sering ada dalam kehidupan berumah tangga. Sebenarnya, apa saja penyebab masalah yang satu ini? Agar tidak penasaran lagi, beberapa di antaranya. Nomor 1. Tidak membuat rencana keuangan bersama. Penyebab masalah keuangan dalam rumah tangga yang pertama adalah banyak pasangan yang tidak membuat rencana keuangan bersama. Hal ini menjadi pemicu kenapa banyak sekali pasangan yang tidak harmonis. Memiliki rencana keuangan bersama, tidak hanya membantu kamu dan pasangan untuk sama-sama memiliki tujuan. Tetapi, dengan memiliki rencana keuangan bersama, kamu dan pasangan juga akan menjadi lebih harmonis. Nomor 2. Sering membandingkan antara suami istri. Penyebab selanjutnya yaitu sering membandingkan antara suami dan istri. Jika kejadian ini berlanjut, maka pertengkaran menjadi tidak bisa dihindari. Kita juga perlu paham bahwa setiap orang memiliki porsinya masing-masing, maka konsep secukupnya, mengerti peran masing-masing, bisa membuat kamu dan pasangan terhindar dari konflik ini. Nomor 3. Memberatkan gaya hidup masing-masing. Penyebab berikutnya adalah banyak pasangan yang memberatkan gaya hidup masing-masing ke pasangannya. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak ada komunikasi mengenai bagaimana kehidupan setelah menikah akan dijalani dan tujuan keuangan apa saja yang ingin dicapai. Maka dari itu, komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Nomor 4. Pendapatan yang timpang. Penyebab masalah keuangan dalam rumah tangga yang keempat adalah perihal pendapatan yang timpang. Terlebih jika istri memiliki pendapatan yang lebih besar daripada suami. Alih-alih merasa terbantu, masih ada suami di luar sana yang merasa minder karena pendapatan istri lebih tinggi. Nomor 5. Memiliki hutang diam-diam. Penyebab masalah keuangan dalam rumah tangga adalah memiliki utang diam-diam. Kita juga perlu mengkomunikasikan ketika memiliki utang, terlebih lagi utang yang harus dicicil dalam jangka waktu yang cukup lama. Nomor 6. Tidak adanya kekompakan. Tak hanya kompak dalam mengurus anak, pasangan yang bekerja juga seharusnya memiliki kekompakan dalam mengatur keuangan. Kadangkala karena keduanya bekerja, mereka seringkali tidak menemukan waktu untuk membicarakan masalah keuangan dan bagaimana mengalokasikan pendapatan yang dimiliki. Seharusnya, pasangan suami istri dengan terbuka membicarakan bagaimana menutup tagihan, memenuhi keinginan pribadi, dan juga perencanaan pendidikan anak. Kekompakan dalam hal ini dibutuhkan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam penggunaan uang, sehingga baik suami maupun istri tak saling menyalahkan jika adanya ketimpangan dan masalah keuangan yang tak sesuai dengan penghasilan. Nomor 7. Pengelolaan keuangan yang buruk. Sebesar apapun gaji Anda, tidak akan cukup jika tak memiliki perencanaan keuangan yang mumpuni. Bisa jadi, penghasilan yang seharusnya cukup malah tak tahu kemana arahnya. Akibat terburuk dari pengelolaan keuangan yang kacau adalah memiliki hutang karena habisnya uang sebelum waktu gajian. Untuk itu, perlu adanya perencanaan finansial sehingga Anda dan pasangan tahu seberapa banyak pengeluaran sehari-hari dan seberapa banyak pula pemasukan dalam sebulan. Dengan merencanakan keuangan, Anda dan pasangan juga dapat mengetahui cara membagi penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, cadangan keuangan, tabungan, dan investasi pendidikan anak. Nomor 8.
Pribadi yang boros. Kepribadian memainkan peranan besar dalam diskusi keuangan rumah tangga. Penting hukumnya untuk mengenal kepribadian mengelola keuangan masing-masing pasangan. Pasalnya, seseorang susah membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, sehingga akhirnya keduanya mengalami ketimpangan. Ada pasangan yang salah satunya suka menabung dan satunya boros. Masalah ini bisa saja mempengaruhi keuangan rumah tangga dan menjadi permasalahan serius. Sebaiknya, prioritaskan mana kebutuhan dan mengesampingkan keinginan pribadi terlebih dahulu. Setelah kebutuhan sudah terpenuhi, barulah menyisakan uang untuk memenuhi keinginan. Berikut cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga. Demi mengatasi problematika satu ini, ada baiknya kamu untuk melakukan beberapa cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga berikut ini. Nomor 1. Saling terbuka dan berkomunikasi dengan pasangan. Hal pertama yang bisa kamu lakukan ketika menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga adalah dengan mulai saling terbuka dan berkomunikasi dengan pasangan. Dengan saling terbuka dan komunikasi, kamu bisa menghindari miskomunikasi dengan pasangan. Pasangan jadi tahu apa yang kamu inginkan dan jalani, begitu juga sebaliknya. Nomor 2. Membuat rencana keuangan. Cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga yang kedua adalah kamu dan pasangan disarankan untuk membuat rencana keuangan bersama. Dengan membuat rencana keuangan bersama, kamu juga menjadi tahu bagaimana caranya mengatur budgeting yang pas untuk rumah tangga kalian bersama. Nomor 3. Uang bukan segalanya, namun bagian dari keluarga. Selanjutnya, cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga adalah kamu juga harus mulai memiliki mindset bahwa uang bukan segalanya, tetapi uang ini hanyalah alat untuk membantu kamu mencapai tujuan dan rencana keuangan yang sudah dibuat bersama. Jangan sampai kamu dan pasangan dikendalikan oleh uang. Maka dari itu, ubah dan peganglah kendali atas keuangan kamu dengan melakukan perencanaan keuangan. Nomor 4. Buat pembukuan berkala. Masalah keuangan memang menjadi momok untuk sebagian orang, terutama bagi pasangan muda. Agar bisa menghindarinya, kamu bisa mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam keluarga dalam pembukuan. Memang, pencatatan seperti ini terkesan membosankan, namun dengan mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan, kamu bisa memantau seperti apa kondisi keuangan yang dimiliki. Bukan hanya itu, mencatat keuangan juga bisa mempermudah membuat perbandingan anggaran yang akan digunakan untuk bulan berikutnya. Sehingga, kamu bisa melihat, mana pengeluaran yang terkesan berlebihan dan sebenarnya tidak perlu dilakukan atau mengalokasikannya untuk hal yang jauh lebih penting. Nomor 5. Hindari masalah keuangan, mulai dari diri sendiri. Cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga adalah kamu perlu memulainya dari diri sendiri. Mulai jujur dengan kondisi keuanganmu saat ini. Sehubungan dengan itu, kamu bisa melakukan financial check-up di ruang menyala supaya kamu jadi tahu, harus mulai dari mana untuk menyehatkan keuangan kamu. Nomor 6. Menjalani gaya hidup hemat. Memang, krisis keuangan yang terjadi tidak seperti di masa awal pandemik, namun hingga sekarang, mungkin keuanganmu masih dalam masa pemulihan. Cara mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi yang bisa kamu lakukan adalah menjalani gaya hidup yang sehat. Saat dulu di awal pada pandemi kamu mengatur uang dengan cukup hemat, kamu tidak perlu merubahnya sekarang. Kamu bisa tetap melakukan gaya hidup tersebut. Contohnya saja tidak perlu membeli baju 1 bulan sekali, atau keluar untuk makan bersama dengan pasangan hanya ketika weekend saja. Nomor 7. Miliki dana darurat. Salah satu kesulitan cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 2 juta adalah menyisihkan uang untuk dana darurat. Padahal, dana darurat adalah hal yang sangat penting dimiliki. Bila sudah berkeluarga, besarnya dana darurat yang harus disimpan adalah 6 hingga 12 kali dari penghasilan bulanan.
Sehingga, jika memiliki gaji 2 juta rupiah, dana darurat yang harus disimpan adalah 24 juta rupiah. Untuk menyiapkannya, kamu bisa memangkas pengeluaran yang tidak perlu kemudian memasukkannya di rekening khusus dana darurat. Contohnya saja seperti kamu ingin membeli baju baru, padahal di lemarimu sudah penuh dengan baju. Dibandingkan dengan membeli handphone, akan lebih baik jika mengalokasikannya untuk dana darurat. Itu dia penjelasan mengenai penyebab sekaligus cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga. Mengingat masalah ini cukup krusial, maka usahakan kamu dan pasangan bisa membangun komunikasi yang baik dalam mengatur keuangan keluarga untuk menghindari perselisihan.